Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap saat. Mari kita terus berjuang untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai, karena godaan setan ini sangat luar biasa, sangat keras godaan setan ini. Kalau kita tanpa pertolongan Allah, kita akan kalah. Kita kalah dengan setan kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelihara solat. Jangan sampai solat kita itu lalai. Jangan sampai solat kita telat-telat. Jangan sampai kita ini menyepelekan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sangat berharap perlindungan, pertolongan, kasih sayang yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap keinginan kita didengar, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan berani-berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani meninggalkan salat. Jangan berani-berani berbuat perbuatan keji, perbuatan dosa yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafidu 'ala sholawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua solat. Jadi semua solat itu kita disuruh memelihara. Dan solat wusta, solat yang di pertengahan, solat asar. Dan laksanakanlah solat betul-betul karena Allah, dengan khusyuk. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita apa? Supaya kita selamat, supaya kita mendapat penjagaan, supaya kita mendapat perlindungan, supaya kita tidak sampai diserang oleh godaan-godaan setan, oleh gangguan-gangguan setan. Setan itu bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Kalau melawan setan, ya jelas kalah kita. Kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa perlindungan Allah, tanpa mendekatkan diri kepada Allah, maka dari itu dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini supaya kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara solat. Semua solat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan terutama solat wusta, solat yang di pertengahan. Dan kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan khusyuk. Jangan telat-telat waktunya. Jangan memberi kesempatan setan untuk mengganggu kita. Usahakan tepat waktu. Insya Allah aman dari gangguan-gangguan setan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan supaya kita bahagia, supaya kita hidup senang, pikiran kita tidak diganggu oleh setan. Ada orang yang gelisah, bingung, sedih, itu semua gara-gara godaan setan, gara-gara bisikan-bisikan setan masuk di otak manusia sehingga pikirannya gelisah, bingung, sedih. Coba kalau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada itu gelisah, tidak ada itu sedih. Walaupun banyak masalah, tenang, tentram. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ketenangan yang tidak bisa dipikir dengan akal manusia. Dan dosa-dosa itu bisa mendatangkan kebingungan, kegelisahan, kesedihan, bingung, takut, dan lain-lain. Itu dosa. Dosa itu kelihatannya remeh, tapi itu seperti makhluk yang bisa menakut-nakuti manusia yang berbuat.
Jadi bisa gelisah, bisa sedih, bisa bingung, bisa takut karena dosa-dosanya yang membayangi dirinya. Caranya ya bertobat kepada Allah, tidak mengulangi lagi, dan usahakan sholat dijaga, dipelihara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka sholatal ashri habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan sholat asarnya saja, maka akan gugur amal-amalnya yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholal isya fi jam'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shala subha fi jam'atin faka'annama shala laila kullah." Barang siapa yang sholat subuh, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia bagaikan orang yang beribadah setengah malam. Dan barang siapa yang subuhnya berjamaah pula, maka dia bagaikan orang yang beribadah satu malam penuh. Apalagi ditambah dengan tahajud untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam. Ini bisa termasuk wusta. Karena apa? Karena perbedaan waktu. Kadang di Indonesia pagi, di Amerika malam. Jadi perbedaan waktu. Di sini pagi, di sana malam, di negara lain malam. Jadi pelihara semua sholat dipelihara, supaya kita betul-betul mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita perhatikan ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yalijin nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yakni al-fajr wal 'asr." Tidak akan masuk neraka orang yang sholat subuh sebelum terbit matahari dan orang yang sholat asar sebelum terbenam matahari. Orang yang sholatnya tepat waktu, istiqomah, tumanina, tidak akan masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat yang khusyuk, sholat yang benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang benar itu bisa mencegah dari kesyirikan, bisa mencegah dari kemungkaran, bisa mencegah dari kedoliman, bisa mencegah dari perbuatan keji, mencuri dan lain-lain. Semua perbuatan ini bisa ada remnya. Jadi rem, seperti kendaraan itu kalau tidak ada remnya bahaya. Jadi manusia juga begitu. Kalau dia sholat betul-betul subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus-terusan ini, tunjuki jalan yang lurus ya Allah. Tiap sholat dia berdoa, mohon petunjuk, mohon perlindungan, tunjuki jalan yang lurus ya Allah. Tiap sholat menghadap Allah, kita ini mohon petunjuk, tunjuki ya Allah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjuki jalan yang lurus. Beri aku petunjuk, tunjukkan aku jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang lurus. Juga begitu, waktu kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani, juga minta petunjuk, tunjuki jalan, tunjuki, beri aku petunjuk ya Allah, beri ampun ya Allah. Ini doa-doa yang ada di dalam sholat ini semuanya bermanfaat yang sangat besar, supaya kita perhatikan. Coba kita renungkan dan kita resapi, usahakan diresapi. Waktu kita duduk, waktu membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini kalau diresapi luar biasa. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita masih lalai. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku, Rabbi firli warhamni, sayangilah aku, wajburni, cukupilah aku atau tutuplah aibku, cukupilah aku, wajburni warfa'ni, angkatlah derajat, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, berilah aku kesehatan, wa'fu'ani, bebaskan aku dari dosaku. Ini sholat yang benar. Setelah salam itu rasanya plong, karena kita meresapi bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Kita berlindung, kita mohon pertolongan Allah dengan benar-benar.
dan isinya doa-doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul meresapi solatnya benar, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ini jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lalai di dalam solatnya. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang solat. Orang-orang yang solat, alladzina hum an solatihim sahun. Orang-orang yang solat tapi lalai di dalam solatnya. Jadi diancam oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala diancam orang yang solat tapi dia lalai. Jangan sampai kita ini solat tidak mendapatkan perlindungan. Jangan sampai kita solat tidak mendapat perlindungan dari Allah, tapi mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Maka dari itu perlu kita perhatikan supaya khusyuk, betul-betul diresapi rukunya, sujudnya dinikmati. Supaya kita betul-betul mendapatkan ketenangan, kebahagiaan di pikiran, di dalam hati, kalau kita betul-betul meresapi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.